Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendriawan. Saya dari jurusan Sistem Komputer semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang OP dengan menggunakan Java. Dengan materi pertama itu menggunakan slogan Java Wora. Java merupakan sebuah bahasa pemrograman yang pada awalnya dibangun oleh sebuah tim yang dipimpin oleh James Gosling di Sun Microsystems di tahun 1991. Nama Java masih menggunakan sebutan OAK, di mana Java didesain secara khusus sebagai bahasa pemrograman yang digunakan untuk embedded chips. Kemudian di tahun 1995 barulah nama Java muncul, menggantikan OAK dengan didesain ulang kembali untuk membuat aplikasi internet. Salah satu keunggulan dari bahasa pemrograman Java adalah Wora, Write on Run Anywhere, di mana bahasa pemrograman Java dibangun cukup sekali di suatu platform tertentu dan nantinya dapat dijalankan di platform atau device yang berbeda asalkan terdapat Java Virtual Machine. Java Link Specification berisi informasi mengenai bahasa pemrograman Java yang mencakup tentang penulisan sintaks dan aturan semantik. Sedangkan kelas-kelas ataupun interface yang sudah didefinisikan terlebih dahulu sehingga nantinya bisa digunakan disebut dengan Java API, Application Program Interface. Keduanya Java Language Specification dan Java API merupakan komponen yang mendukung Java standar. Selain itu terdapat juga JDK, Java Development Toolkit, yang dibutuhkan ketika kita ingin membangun sebuah program menggunakan bahasa Java. Di dalam JDK sendiri terdapat beberapa macam program seperti compiler, interpreter, debugger, applet, viewer, documentation, dan compressor. Compiler digunakan untuk melakukan penerjemahan dari Java code, Java file yang dibuat ke dalam bentuk bytecode. Compiler akan menghasilkan bytecode dalam bentuk ekstensi kelas. Interpreter dalam Java digunakan untuk mengeksekusi bytecode yang telah dihasilkan oleh compiler tersebut sehingga hasil aplikasi dapat ditampilkan. Untuk melakukan debugging dapat menggunakan Java Debugger atau JDB. Kompresor pada Java akan menghasilkan output dan format jar di mana file tersebut dapat berisi banyak file kelas lainnya ataupun metadata dan resource lain seperti gambar, video, dan lain-lain. Sebuah program yang digunakan untuk mengeksekusi aplikasi Java adalah Java Runtime Environment atau JRE. Di dalam JRE terdapat Java Virtual Machine atau JVM beserta dengan standar library lainnya. JVM yang akan melakukan eksekusi dari Java bytecode di komputer manapun atau yang mendukung slogan Wora. Instruksi mesin pada Java bytecode akan diinterpretasikan dan dieksekusi oleh JVM tersebut. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi dengan bahasa pemrograman Java, maka kita membuka JDK. Pada saat proses instalasi JDK tersebut, maka JRE juga akan ikut terinstall. Sedangkan ketika kita hanya ingin menjalankan Java code pada komputer lainnya, kita hanya memerlukan JRE. Oke, lanjut ke nomor 2 yaitu atribut. Berbicara mengenai atribut di Java, atribut juga bisa dikenal dengan variabel di dalam Java. Variabel sendiri juga bisa dikenal dengan nilai ataupun poin-poin yang dapat didefinisikan di dalam sebuah pemrograman Java. Ada 3 hal akses yang harus kalian pahami mengenai atribut di dalam pemrograman Java.
Satu atribut private adalah private apabila atribut kamu bila ingin diakses hanya kelas tertentu saja. Atribut public. Public di sini bisa diakses secara keseluruhan. Dan yang ketiga atribut protected, yaitu hanya bisa diakses oleh kelas turunan saja. Jadi penjelasan pengertian atribut adalah seperti itu. Jika nanti ada waktu lebih, mungkin saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana cara penggunaan atribut di dalam Java. Karena poin kita adalah pengertian dasar yang ada di dalam Java terlebih dahulu. Lanjut ke nomor 3, yaitu method. Metode suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Metode didefinisikan pada kelas, akan tetapi dipanggil melalui objek. Metode menentukan perilaku objek, yakni apa yang terjadi ketika objek itu dibuat serta berbagai operasi yang dapat dilakukan objek sepanjang hidupnya. Ada 4 bagian dasar yang dimiliki metode, antara lain: 1. Nama metode. 2. Tipe objek atau tipe primitif yang dikembalikan metode. Daftar parameter. 4. Badan atau isi metode. 3 bagian pertama mengindikasikan informasi penting tentang metode itu sendiri. Dengan kata lain, nama metode tersebut metode lain. Dalam Java kita dapat memiliki metode-metode berbeda yang memiliki nama sama tetapi berbeda tipe kembalian atau daftar argumennya, sehingga bagian-bagian definisi metode ini menjadi penting. Ini disebut overload. Metode atau proses yang berlebihan pada suatu metode. Untuk menjalankan program yang memiliki sifat polymorphisms tersebut diperlukan untuk kemampuan overload, yaitu suatu kemampuan untuk menentukan fungsi yang mana yang harus digunakan atau dijalankan jika terdapat nama fungsi yang sama. Polymorphisme bisa diartikan seperti kemampuan suatu variabel yang menggunakan variabel untuk mengubah perangai sesuai dengan objek hasil instansasi yang digunakan. Polymorphisme membiarkan lebih dari satu objek dari subkelas dan diperlakukan sebagai objek dari superkelas tunggal. Sini lanjut di nomor keempat, yaitu kelas. Sudah kita ketahui bahwa pemrograman Java menggunakan konsep pemrograman berbasis objek atau OOP. Jadi kelas adalah sebuah struktur yang menjelaskan mengenai variabel dan metode pada umumnya. Kelas dibagi menjadi 2, yaitu kelas declaration dan kelas body. Apa itu kelas declaration? Jadi, kelas declaration adalah untuk mendefinisikan nama kelas dan atributnya. Sedangkan kelas body adalah untuk mendeklarasikan mengenai variabel dan metode. Jika kamu belum mengetahui atribut dan metode, maka dengarkan artikel ini hingga selesai. Semoga memberikan gambaran nantinya. Di sini lanjut ke tipe data objek dan primitif. Pertama, mari kita bahas objek. Mari kita lihat lebih dalam apa itu objek. Bila kita melihat dunia nyata, kita dapat menemukan menemukan banyak benda di sekitar kita seperti mobil, kucing, manusia, dan lain-lain. Semua objek memiliki state atau atribut dan behavior. Jika kita melihat objek kucing, maka state atau atribut tersebut adalah nama. Oke,
Objek. Objek. Bila kita melihat dunia nyata, kita dapat menemukan banyak benda di sekitar kita, seperti mobil, kucing, manusia, dan lain-lain. Semua objek memiliki state atau atribut dan behavior. Jika kita melihat objek kucing, maka state atau atribut tersebut adalah nama, jenis, warna, dan behavior atau perilaku. Perilaku tersebut adalah mengeong, bergoyang-goyang, berjalan. Jika Anda membandingkan objek pada software dengan objek dunia nyata, mereka memiliki karakteristik yang sangat mirip. Objek pada software juga memiliki state atau atribut dan behavior. Sebuah state pada objek software disimpan dalam bidang dan behavior ditunjukkan melalui method. Jadi dalam pengembangan software, metode beroperasi pada keadaan internal suatu objek dengan komunikasi objek ke objek dilakukan melalui method. Selanjutnya, data primitif. Tipe data primitif adalah salah satu tipe data yang paling mendasar pada bahasa Java. Sementara Java merupakan bahasa pemrograman yang mana variabel wajib dideklarasikan sebelum dipakai. Untuk itu, kalian perlu menentukan nama variabel dan jenis data apa yang akan digunakan. Salah satunya ada tipe primitif. Java sudah mendefinisikan tipe dari data primitif dan diberi nama dengan nama kunci, misalnya char, int, long, dan sebagainya. Dan di dalamnya terdapat 8 tipe dari data atau kata kunci yang termasuk dalam jenis primitif, yakni data short, long, byte, int, boolean, float, char, dan double. Dari ke-8 tipe tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, seperti bilangan bulat dan pecahan atau number, char, dan logika. Kita lanjut di modifier. Modifier di dalam Java adalah keyword istimewa yang bisa memodifikasi definisi dan perilaku dari kelas, metode atau variabel. Beberapa di antaranya mungkin sering Anda temui dalam kode Java. Berikut ini adalah modifier. Ya, yang pertama modifier untuk mengontrol akses terhadap kelas, metode atau variabel. Disebut juga akses modifier, diantaranya yaitu public, protected, dan default, dan private. Modifier non-access static untuk membuat metode dan variabel dari kelas. Dan selanjutnya modifier non-access abstract
yaitu untuk membuat kelas dan metode abstrak. Modifier non-access final untuk menyelesaikan implementasi dari kelas, metode, dan variabel. Modifiers non-access synchronized dan volatile yang digunakan untuk thread. Dan yang terakhir, modifier non-access native yang digunakan untuk membuat metode native. Dan selanjutnya yang terakhir, konstruktor. Konstruktor pada Java merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new atau membuat suatu objek. Pada saat kita bekerja dengan konstruktor, hal mendasar yang perlu diperhatikan yaitu satu, nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Yang kedua, tidak ada return tipe yang diberikan ke dalam konstruktor signature. Dan yang terakhir, tidak ada return statement di dalam tubuh konstruktor. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.